Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku yang bisa masuk ke SMP Negeri 1 Garut. SMP Negeri 1 Garut merupakan sekolah pertama penggerak yang ada di Kabupaten Garut. Anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Lilis Herlina. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Lilis. Dan alamat tempat tinggal Ibu di Perum Gria Intan Asri, Blok F1, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul. Di sini Ibu akan menemani kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7C dan kelas 7K. Juga di kelas 9I, 9J, dan 9K. Dan Ibu sebagai wali kelas 9J. Anak-anakku, selama ini pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka. Namun, hampir 2 tahun ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring, kalian harus tetap semangat dan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan kontrak belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aspek yang harus diperhatikan dalam kontrak pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari 3 aspek. 1 aspek afektif, yang kedua aspek kognitif, dan ketiga aspek psikomotor. Nah, pada aspek afektif terdiri dari 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam hubungan dengan sesama manusia dan memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bergotong royong. Yaitu pelajar dapat berkolaborasi, peduli, dan berbagi sesama manusia atau sesama teman dan dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela serta kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Yaitu pelajar yang mampu mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dan yang keempat, disiplin, yaitu pelajar yang menaati pada aturan sekolah atau tata tertib sekolah, hadir mengikuti pelajaran tepat waktu dan tenggat waktu dan presensi waktu pengumpulan tugas. Aspek yang kedua yaitu aspek kognitif. Terdiri dari 1. Mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan yang kedua, bernalar kritis, yaitu pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun secara kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Pelajar yang menunjukkan keaktifan di forum diskusi atau selama KBM akan mendapatkan nilai tambahan. Dan selanjutnya pada penilaian terdiri dari asesmen formatif, asesmen kognitif atau harian, asesmen tengah semester, dan asesmen sumatif. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Di antaranya 1. Kreatif, yaitu pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan karya tertentu berdasarkan mata pelajaran yang dipelajarinya. Dan yang kedua, melakukan tugas proyek. Dan yang ketiga, kemampuan menulis. Adapun KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 75.
Nah, anak-anakku, itulah aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1 terdiri dari 3 bab. Di antaranya bab 1 dengan tema Jelajah Nusantara. Materinya teks deskripsi. Pada bab kedua dengan tema Berkelana di Dunia Imajinasi. Materinya 1. Puisi rakyat dan cerita naratif atau cerita fantasi. Pada bab ketiga, temanya hal yang baik bagi tubuh. Materinya tentang teks prosedur. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang ke-1 WhatsApp, yang kedua Google Classroom, yang ketiga Google Form, yang keempat YouTube, yang kelima iSpring 9, dan yang keenam Google Meet. Google Meet digunakan sewaktu-waktu apabila kita melaksanakan pembelajaran secara virtual. Nah, selama pembelajaran di rumah, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup. Demikianlah perkenalan singkat dan penjelasan kontrak belajar bahasa Indonesia dari Ibu. Informasi yang belum jelas, kalian bisa menghubungi Ibu ke nomor. Nah, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan kepada Ibu, sampaikan nama lengkap, alamat, kelas, tanggal lahir, anak keberapa dari jumlah saudaranya, hobi, dan cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.